keadaan baik ya, walaupun sudah jam 21 malam ya. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul, kita akan belajar pengajaran sejarah penebusan yang bertema suku Lewi yang merubah takdirnya dari kemalangan menjadi kemujuran ya. Bapak Ibu, saya percaya pasti ada dalam keadaan baik karena saya percaya kasih anugerah Tuhan ada bersama-sama kita. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Ada Ibu Alida adalah partner pelayanan saya selama ini di Jerman ya. Kami bersama-sama melayani dengan Ibu Alida di di Zoom KTB di Jerman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar tema ini sangat-sangat penting sekali buat kita, akan menambah wawasan pengetahuan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu siapkan hati ya, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Bapa, saat ini kami ingin belajar kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan ini yang akan menambah pengetahuan kami mengenai karya-Mu, mengenai rencana-Mu, mengenai kasih-Mu terhadap leluhur kami ya Bapa. Dan kami mau juga menerima berkat yang sama. Berkati Ibu Alida yang akan menyampaikan pemaparan ajaran firman Tuhan hari ini. Saya malam ini Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu, kami ada karena kami dipimpin oleh Roh Bapa. Bapa Sorgawi berkati tim pelayanan kami, supaya tim pelayanan kami ada di dalam pemeliharaan-Mu sehingga acara malam ini Bapa semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita memulai pemaparan ya, kita akan mendengarkan melihat dan menyimak dari profil dari narasumber kita, Ibu Alida. Dipersilakan. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan salah seorang pembicara kita, yakni Ibu Alida Nur. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Alida Nur, lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Beliau telah dikaruniai 3 orang anak, yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki. Pendidikan formal. Pada tahun 1992, Bachelor of Science (BSc), San Francisco State University, San Francisco, USA. Pada tahun 1997, Master of Divinity (MDiv), The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011, Diploma of Teaching Montessori Education, Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014, Doctor of Ministry, DMin, Barrett Theological Seminary and Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan. Beliau melayani di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia, GPBSI, di cabang Jakarta sebagai penatua wanita dan kepala divisi sekolah minggu. Beliau juga melayani di Persekutuan Kelompok Tumbuh Bersama KTB Ibu-Ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom Meeting. Shalom, selamat datang di Zoom Sema Adonai. Kami memperkenalkan acara Zoom kami di mana banyak pengajar-pengajar yang kompeten serta profesional yang akan memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar kami terdiri dari para pendeta dan dosen dari sekolah teologi. Acara Zoom Sema Adonai ini setiap hari diisi pengajar
dari hari Senin sampai hari Minggu. Zoom kami terbuka 24 jam dan menyediakan pelayanan konseling gratis. Zoom kami selalu terbuka dengan diskusi rohani. Silakan bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih untuk operator kita yang telah menayangkan video profil dari Ibu Alida. Ibu Alida, saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Alida mau menjadi narasumber di Jum Sema Adonai ya. Akhirnya ya Bu ya, udah lama semenjak awal bukanya Jum Sema Adonai saya sudah minta ke Ibu, tapi berhubung waktu Ibu yang terlalu padat ya, jadi akhirnya kesampaian juga ya, itu menjadi satu kebahagiaan buat saya. Mungkin teman-teman harus tahu Bu ya, Ibu itu kan jadi kepala sekolah di gereja ya, dan juga yang menyusun buku-buku anak-anak. Tentunya Ibu sangat repot ya sekali, dan apalagi Ibu saat ini sedang mentraining begitu banyak guru-guru, kepala sekolah untuk pelajaran-pelajaran dari buku-buku sejarah penebusan. Ya Bu ya. Nah, kalau seandainya nih Bu, ada dari gereja lain nih, ada yang mau mengambil dan meminta materi-materi pelajaran dari sejarah penebusan. Ini bagaimana nanti tahap berikutnya, Bu? Apakah mereka bisa juga memperolehnya? Bisa Bu, karena itu kan bukan milik saya ya, itu maksudnya, ya kan. Firman itu untuk semua orang maksudnya gitu. Jadi Baik, apa, Bu. tinggal menghubungi gereja aja, ya Gereja. yayasannya, nah nanti dari situ. Baik, Bu, baik. Baik, teman-teman, itu informasi sedikit aja ya. Jadi apabila Bapak Ibu di gereja masing-masing, kalau ingin mempelajari buku-buku sejarah penebusan versi anak-anak ya, untuk di gerejanya, untuk diajarkan Alkitab yang secara sistematis ya, Ibu Bapak bisa menghubungi saya, nanti saya akan hubungi dengan gereja lokal di tempat gereja kami ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mempersilakan untuk Ibu Alida memaparkan pengajarannya. Silakan Bu. Saya share screen dulu ya. Ya, boleh. Ya, sudah kelihatan Bu. Sudah kelihatan ya, bentar. Ya. Oke. Iya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas dengan judul Suku Lewi yang merubah takdirnya dari kemalangan menjadi kemujuran. Jadi firman ini saya ambil dari buku Sejarah Penebusan seri kedua, ya. Yang judulnya Pertemuan yang Terlupakan karangan Pendeta Abraham Pak, itu di halaman 450 sampai 455. Jadi bisa lihat di situ, ya. Sebelumnya saya mau memberitahukan latar belakang dari Simeon sama Lewi. Jadi Simeon sama Lewi ini adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu ada 12 anak laki-laki, ya. Nah, Simeon ini anak kedua, Lewi anak ketiga, dan mereka dilahirkan dari ibu yang sama, yaitu Lea. Nah, ada suatu peristiwa, ya, ketika ayahnya Yakub itu sudah berpindah dari Haran dan mereka pindah ke Sikem di Kanaan. Terjadilah setelah mereka keluarga itu tinggal selama 10 tahun di Sikem, terjadilah peristiwa yang di mana adik perempuan mereka yang bernama Dina itu dinodai, ya, oleh Sikem di situ ya, putranya Sikem ya. Nah, pada waktu itu ketika mendengar kabar itu, sebagai kakak tentunya emosional sekali ya, sangat marah ya, karena adiknya dinodai, dicemari seperti itu ya. Nah, maka kemudian mereka melakukan membohongi kepada laki-laki di Sikem ya. Oh, kalau kamu mau mengambil Dina ya, kita mau saling kawin mengawinkan, maka yang laki-laki semua harus disunat. Jadi Simeon sama Lewi dia menipu ya, memberi usulan seperti demikian.
Saya bacakan Kejadian 34 ayat 13 sampai 16. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi Simeon dan Lewi membohongi ya Sikem dan Hemor, dan mereka itu kepala suku ya. Jadi kalau semua laki-laki disunat maka bisa saling kawin mengawinkan. Ya. Nah, tentunya Sikem kepala suku itu dan juga anaknya tertarik usulan itu, dan kemudian mereka pun melakukan sunat semua laki-laki. Nah, di zaman dahulu kan tidak ada yang namanya painkiller, ya kan? Sehingga pada hari ketiga ketika mereka sedang kesakitan karena disunat, datanglah Simeon dan Lewi, ya. Mereka langsung ngapain? Mereka langsung mengambil pedang dan mereka membunuh semua laki-laki di Sikem. Nah, setelah dibunuh, kemudian mengajak juga saudara-saudaranya yang lain, anak-anak Yakub yang lain, untuk ngapain? Untuk merampas semua harta benda, ternak, anak-anak, dan juga perempuan. Ya. Nah, karena perbuatan yang begitu keji, maka akhirnya ketika menjelang wafatnya, ya, Yakub itu memberikan berkat, ya, memberikan nubuat kepada setiap masing-masing anak-anaknya. Tetapi kepada Simeon dan Lewi, Yakub tidak memberikan berkat, malah dia memberikan kutuk. Ya, apa katanya? Dikatakan bahwa Simeon dan Lewi ini akan saya baca yang garis bawahi ini, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ya, jadi mereka menerima kutukan bahwa mereka tidak mendapat warisan pusaka tanah dan mereka akan diserahkan di antara anak-anak Israel. Seperti itu. Nah, mengapa kedua anak ini mendapat kutukan yang sangat besar dari ayahnya? Ya. Yang pertama itu karena mereka telah melakukan pembantaian yang sadis, ya, dan juga mereka membujuk saudara-saudaranya yang lain untuk menjarah harta benda, ternak, dan semua anak laki-laki dan perempuan. Dan kemudian mereka juga menggunakan sunat sebagai alat pembunuhan. Ya. Padahal sunat itu adalah tanda perjanjian yang kudus, kan? Waktu itu Allah memberitahukan kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 bahwa semua umat perjanjian, ya, orang-orang Israel itu harus disunat sebagai tanda perjanjian kudus, sebagai umat pilihan. Ya. Jadi ini bukan alat untuk membunuh, ya, tetapi Simeon dan Lewi menggunakan sunat yang adalah kudus, perjanjian yang kudus, dipakai sebagai alat pembunuhan. Kemudian yang ketiga, mereka juga ketika ditegur oleh ayahnya, ya, karena perbuatan yang seperti itu, mereka bukannya bertobat, tetapi mereka malah membangkang, malah marah sama ayahnya, ya. Jadi saya bacakan Kejadian 34 ayat 30 sampai 31. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan Sunda?" Ini tanda seru ya di sini ya, kita lihat ya. Jadi waktu itu ayahnya sangat khawatir ya, karena mereka ini adalah keluarga yang kecil ya, di tanah asing ya. Dan ini Yakub sudah sampai ini mau membentuk umat perjanjian Tuhan kan, dari Abraham, Ishak sampai Yakub. Ya, dan ini harus diteruskan terus perjanjian ini, ya kan? Tetapi kalau tetangga-tetangga sekitar, ya, penduduk-penduduk sekitar itu mendengar kabar bahwa orang asing ini sudah membantai, maka mereka bisa keroyok, ya, bisa
membasmi mereka dengan mudahnya. Ya, seperti itu. Nah, di dalam nubuatnya Yakub ini memberikan alasan ya di balik tumpah darah. Dikatakan apa? Amarah, keberangan, keangkaraan, sampai disebutnya 4 kali ya. Jadi mereka itu bisa menjadi pembunuh karena marahnya ya. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya, angkara juga artinya marah ya, mereka juga telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka. Berang juga artinya marah ya, sebab berangnya bengis ya. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi sebelumnya Yakub sudah memberikan alasan, ya, alasannya karena marah, tidak bisa mengontrol kemarahan mereka. Ya, nah karena mereka gagal untuk bisa mengendalikan amarah mereka, maka mereka menjadi alat kejahatan. Ya, Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Juga Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya. Sebaliknya, bagaimana dengan Yakub? Coba kita pikirkan ya, kalau kita punya anak perempuan, apalagi anak perempuan satu-satunya, ya, dicemari, bagaimana perasaan kita? Kita pasti sangat emosi, kita pasti marah, ya. Tetapi yang luar biasa di Kejadian 34 ayat 5, Yakub bilang apa? Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu. Jadi di sini Yakub, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya itu weheheris ya, itu artinya berlaku seperti orang tuli. Jadi meskipun berita ini sangat menyesakkan hati Yakub ya, anak perempuan satu-satunya dinodai ya, tapi dia tidak memilih untuk balas dendam. Dia tetap bungkam. Dia ada di tanah orang asing. Ya. Kenapa? Karena dia harus pelihara keluarganya ini. Ya. Jadi Yakub ini di sini kita lihat bagaimana dia bertindak dengan bijak karena dia takut jika pemeliharaan secara penebus dari Allah ini, bahwa keluarga ini bisa runtuh. Karena umat pilihan Allah ini mau didirikan lewat keluarga Yakub. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita membahas Simeon, sebelum kita membahas Lewi, kita mau lihat dulu temannya, ya, adiknya, kakaknya ini itu Simeon. Bagaimana dengan takdirnya Simeon? Ya, jadi nasibnya mereka adalah mereka dua-duanya akan nanti keturunan-keturunan mereka akan diserahkan. Ya, kita lihat takdirnya suku Simeon terlebih dahulu. Kita lihat populasi suku Simeon. Ya, ini saya di dalam ketika mereka prajurit ini, ketika bangsa Israel itu keluar, ya, eksodus dari Mesir, ya, di perkemahan ke-11, ya, di padang gurun Sinai, yaitu Allah menyuruh mereka untuk menghitung. Jadi diadakan sensus, yaitu yang berusia 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Ya, jadi sensus ini maksudnya sensus yang laki-laki ya, yang bisa berperang, yang sanggup berperang. Nah, ketika dihitung, ya, di situ ada suku Simeon, ya, itu ranking ketiga terbesar. Jadi suku Simeon ini adalah suku yang terbesar nomor 3. Ya. Tapi kemudian 40 tahun kemudian, ya, sebelum umat Israel itu masuk ke tanah Kanaan, jadi sebelum berperang dengan Yeriko, ya, Allah menyuruh menghitung lagi, ya, jumlah tentara 20 orang tahun ke atas yang bisa berperang. Dan ternyata suku Simeon itu ranking paling kecil, di ranking 12. Bayangkan, kalau kita lihat di sini urutannya naik turun selama 40 tahun, tidak ada yang dropnya sampai minus 50%. Yang paling, nih kita lihat ini, yang paling ini hanya minus 19% ya, 20%. Ya, minusnya 20%, tetapi Simeon luar biasa. Minusnya 62%. Ya. Jadi ini sangat merosot kan populasinya ya, dari yang nomor 3 ya
Kalau yang lain kan rankingnya ya mirip-mirip ya seperti itu. Tetapi Simeon terlalu drastis merosotnya ya. Nah, kita lihat mengapa mereka bisa sampai merosot seperti itu. Kalau kita lihat ya, ada peristiwa yang di mana Simeon ini berbuat dosa. Ya, kita lihat di dataran Moab ya, sebelum dihitung sensus yang kedua sebelum dihitung, itu orang-orang Israel itu menyembah berhala dan percabulan. Nah, siapa yang memprakarsai ya untuk mengadakan yuk sama-sama menyembah berhala, yuk sama-sama dengan perempuan-perempuan Moab ini. Ini pemimpinnya ternyata adalah Simri yang berasal dari suku Simeon. Ya. Nah, ketika itu Allah sangat marah karena mereka menyembah berhala dan melakukan percabulan. Jadi secara jadi secara jasmani dan rohani ya. Jasmani dan rohani dosa mereka. Ketika itu Allah sangat marah dan diturunkan tulah 24.000 orang mati. Nah, karena kita bilang diduga ya, pasti banyak suku Simeon yang berpartisipasi. Kenapa? Karena ketuanya dari suku Simeon. Ya, kita lihat di situ. Karena ketuanya dari suku Simeon, maka kemungkinan ya suku-suku Simeon ini juga yang paling banyak berpartisipasi dalam penyembahan Baal Peor. Ya. Jadi karena itu mereka mati. Karena itulah makanya sangat make sense ya. Ya. Kalau dari 69.000 menjadi 22.000 ya. Nah, kemudian takdir Simeon ya, kita lihat bahwa ternyata Simeon ini dikeluarkan dari berkat Musa. Ya. Jadi kita lihat Yakub, ayah mereka, sebelum mati ya, Yakub memberikan nubuat kepada setiap masing-masing anaknya ya. Diberikan berkat atau diberikan kutuk ya. Simeon sama Lewi diberikan kutuk. Kemudian Musa juga sama ya. Ketika Musa mau mati ya, sebelum matinya Musa juga memberikan berkat ya kepada setiap masing-masing 12 suku ini. Tetapi yang mengherankan sekali, Musa nggak ngomong apa-apa mengenai suku Simeon. Kalau kita baca ya, tidak ada satupun membahas mengenai Simeon. Ketinggalan gitu sepertinya gitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam nubuatnya Yakub ya, kan anak pertama adalah Ruben, anak pertama Yakub Ruben, anak kedua Simeon, anak ketiga Lewi. Ini 1 2 3 Yakub memberikan kutuk. Kenapa Ruben anak pertama juga diberikan kutuk? Karena Ruben telah berbuat dosa, meniduri istri ayahnya. Ya, meniduri istri ayahnya. Coba bisa bayangkan kan, istri ayahnya ya kan. Nah, berarti ini perbuatan yang sangat-sangat lancang ya kan. Sehingga Yakub memberikan kutukan kepada Ruben. Tetapi bahkan si Ruben ini yang dikutuk oleh Yakub, Musa kasih berkat kepada Ruben ya. Musa kasih berkat apa? Ya, kiranya suku Ruben bisa bertambah banyak dan tidak musnah. Itu kan lumayan, berkatnya lumayan. Jadi Musa tidak mau, kasihan kalau suku Ruben itu hilang lenyap, ya, sehingga Musa sampai memberikan berkat semoga bisa bertambah dan tidak hilang, ya, tidak lenyap, ya, seperti itu. Itu Ruben aja diingatin oleh Musa, tetapi Simeon bahkan dikeluarkan dari berkat dari Musa. Kasihan sekali Simeon ini ya. Dan karena tidak mendapat berkat dari Musa, apa yang kemudian ketika mereka masuk Kanaan, kan dibagi-bagi tuh tanahnya. Yehuda dapat sekian, ya, kemudian Gad dapat sekian, Dan dapat sekian, Isakar dapat sekian, tetapi suku Simeon nggak mendapat apa-apapun, ya. Ikut perang tapi tidak mendapat bagian apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Kasihan kan ini suku Simeon ya, sudah ikut perang, tidak dapat apa-apa karena dia sangat kelompok kecil. Akhirnya mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di tanahnya Yehuda. Ya, jadi karena suku Yehuda adalah suku yang paling besar, berarti dia punya tanah yang sangat besar ya. Sehingga dengan belas kasihan, okelah kamu tinggal di sinilah, di bagian sini ya, di bagian Negeb ya.
Dan Negeb itu ternyata daerah yang gersang. Dan kemudian awalnya, jadi zaman itu masih tinggal di daerah Negeb, tapi kemudian setelah di zaman Hizkia, itu terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Yakub, yaitu mereka terserap di kemana-mana. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat takdir Lewi. Ya. Jadi mereka berdua ini punya takdirnya tidak bagus kan? Ya. Tetapi Simeon ini sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan nasibnya yang buruk, ya endingnya juga buruk. Ya. Nah, bagaimana dengan Lewi? Ini yang kita mau belajar. Ya, karena Lewi ini luar biasa sekali. Dia bisa endingnya bisa beautiful, ya, tidak seperti Simeon. Ya, Lewi ini bisa merubah takdir mereka yang buruk menjadi bagus. Yang nasibnya malang menjadi mujur. Ini yang kita mau belajar. Karena kita pun juga kepengen seperti dia. Mungkin kita juga bilang ya, aduh nasibku seperti ini. Ya, tapi yang namanya takdir itu bisa dirubah. Bapak-bapak Ibu, ya. Seperti suku Lewi, ya. Bagaimana takdir mereka bisa berubah? Kita mau lihat. Pada waktu itu ketika mereka itu semua di padang gurun, ya. Jadi ketika itu setelah Eksodus, ya, di padang gurun Sinai, ya. Waktu itu Musa disuruh naik ke atas puncak gunung Sinai untuk menerima 10 perintah, ya, dan juga hukum-hukum Taurat, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ketika Musanya sedang naik di atas, umat Israel yang di bawah, yang di kaki Gunung Sinai berpikir, kenapa ya kok Musanya nggak turun-turun, ya. Jadi akhirnya mereka membuat apa? Membuat lembu patung anak lembu emas, ya. Dan mereka menyembah berhala. Itu mereka belajar dari apa? Dari Mesir, ya. Kan mereka sudah tinggal di Mesir sangat lama, ya. Dan lembu juga sebagai salah satu berhala Mesir. Ya, jadi karena itulah mereka belajar dari sana, okelah kita buat anak lembu tuangan. Nah, jadi pada waktu itu Musa turun. Musa turun dan melihat bagaimana bangsa Israel itu dancing, ya, menari-menari, ya, memutar-muterin patung itu. Ya. Pada waktu itu apa yang Musa katakan? Ya, saya bacakan di Keluaran 32 ayat 26 sampai 8. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Ya. Jadi di sini Musa bilang sama semua orang, siapa yang mau memihak kepada Tuhan? Ayo berdiri di sini, di sebelah saya. Dan ternyata yang berkumpul hanya suku Lewi. Ya, jadi berpindah. Mereka semua ke tempatnya Musa. Ya. Nah, kemudian apa yang Musa perintahkan? Disuruh bunuh semua yang menyembah berhala. Ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Coba kita lihat ya, suku Lewi ini. Kalau dilihat sepertinya sadis ya. Dia bukan bunuh bangsa kafir. Dia bunuh saudaranya, temannya, tetangganya. Yang dibunuh ini orang-orang Israel. Ya. Temannya, saudaranya, ya. Kasan-kasannya, keponakannya. Seperti itu. Tapi Beni Lewi, ini Beni sama suku Lewi sama ya. Tapi suku Lewi ini, ya, dia mendengarkan perkataan Musa. Dia berdiri di pihak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia itu mau merubah nasib mereka. Selama ini mereka mendapat kutukan, ya. Pasti mereka, aduh bagaimana aku mau rubah kutuk ini supaya menjadi bagus, ya. Dan ketika diberikan kesempatan, siapa yang mau memihak kepada Tuhan? Buru-buru suku Lewi menangkap kesempatan itu.
ya, untuk berdiri bersama-sama Musa ya di pihak Tuhan. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, akhir dari suku Lewi bagaimana? Karena dia berdiri di pihak Tuhan, maka suku Lewi ini dibebaskan dari seluruh celaka yang dijatuhkan Yakub ayahnya. Dan kemudian Musa bilang apa? Mereka menjadi suku imam. Bayangkan, ya. Dari antara semua suku-suku, ya, 12 anak Yakub yang dipilih Lewi, yang dahulunya nenek moyang mereka pembunuh. Ya. Keluaran 32 ayat 29. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Ya. Jadi sejak itu suku Lewi membaktikan dirinya untuk Tuhan. Jadi selama 40 tahun di padang gurun, suku Lewi hanya melayani di kemah suci. Ya. Tapi nanti setelah sampai di Kanaan, udah ada bait suci, mereka melayani di bait suci. Tapi kita bicara mengenai di padang gurun dahulu. Di padang gurun, mereka yang melayani di kemah suci, ya. Seperti itu. Ya, mereka harus membersihkan kemah suci, kan berpindah-pindah kan. Di padang gurun mereka berpindah-pindah, berarti bongkar pasang kemah, ya. Jadi bukan hanya bongkar pasang kemah keluarga mereka sendiri, tetapi membongkar pasang kemahnya Tuhan. Ya, dan juga semua peralatan kudusnya juga mereka mesti pikul, mereka mesti bersihkan. Jadi mereka sibuk di padang gurun itu, mereka sibuk suku Lewi ini semuanya, ya. Aku mau kasih tahu dulu ya, 12 suku Israel. Ini aku agak sedikit mundur sedikit. Nah, 12 suku Israel itu kan berasal dari 12 anak Yakub, ya kan? Nah, tetapi kemudian ketika Yakub ya sebelum matinya ya, apa yang Yakub lakukan? Yakub memanggil anak-anak Yusuf ya. Jadi Yusuf punya 2 anak yang namanya Manasye dan Efraim. Jadi Manasye anak pertama, Efraim anak kedua. Jadi ketika Yusuf menjadi mangku bumi ya, Firaun memberikan istri kepada Yusuf dan mereka melahirkan memperanakan 2 orang anak ini di Mesir. Ya. Nah, kemudian yang luar biasa sekali, Yakub bilang apa? Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Jadi di sini kita lihat bahwa Yakub mengangkat cucunya menjadi posisinya menjadi seperti Ruben dan Simeon. Ya, kita lihat di sini, tadinya 12 anak Yakub kan ini kan, menjadi suku apa? Sebentar, saya pilih dulu ininya. Nah, ini dia. Lihat di sini. Ya. Jadi Yusufnya dibuang. Kita kalau baca jarang ya, nggak ada namanya suku Yusuf ya. Suku Yusuf nggak ada. Adanya apa? Suku Manasye dan suku Efraim. Ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, kalau di total-total bukan 12 dong, jadi 13, betul? Tapi kenapa selalu dibilangnya 12 suku Israel? 12 suku Israel, kok nggak 13 suku Israel? Karena faktanya ada 13. Karena suku Lewi di take out, ya, dikeluarkan menjadi suku imam. Karena itu, suku Lewi tidak pernah dihitung dalam sensus. Nggak pernah ikut perang. Ya, karena mereka sibuk hanya untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya mundur lagi di sini. Kenapa? Ya, kita lihat. Mengapa sih Yakub mengambil kedua cucunya diangkat menjadi anak-anaknya? Ya. Itu pertama karena Yakub mau kasih tahu kepada cucunya ini, "Hei, meski kamu lahirnya di Mesir, kamu ini anak perjanjian. Ya, kampung halaman kamu bukan di Mesir, kampung halaman kamu di Kanaan." Ya, jadi dengan dia diangkat statusnya sebagai anak, sehingga mereka menjadi seakan-akan kamu bukan orang Mesir, kamu orang Israel. Seperti itu. Mau menyadarkan kepada mereka, mereka adalah orang Israel. Maka
diangkat sebagai anak. Terus yang kedua, Yakub ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun Yusuf ini anak ke-11, sebenarnya Yusuf itu adalah anak sulung. Ya. Coba kita baca 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2. Saya baca, anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, ya, jadi ini dosanya Ruben, ya. Dia udah meniduri istri ayahnya, maka hak kesulungan diberikan kepada Yusuf. Jadi jelas sekali, Yusuf itu anak ke-11, tapi hak sulungnya dikasih ke Yusuf. Ya. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, ya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Memang betul, ya. Raja-raja Yehuda kan semua dari keturunan suku Yehuda. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi di sini kita lihat bahwa mau dengan Manasye dan Efraim diangkat ya sebagai anak, mau menunjukkan bahwa Yusuflah anak sulung. Kenapa? Karena menurut peraturan ya di Israel, ya, yang namanya anak sulung itu mendapat 2 bagian. Ya, ibaratnya pizza itu dipotong 12, ya. Satu orang dapat 1 slice pizza, ya. Tapi kalau cuma bilangnya suku Yusuf, berarti cuma dapat 1 slice. Tapi kalau Yusufnya dibuang dan menjadi suku Manasye dan suku Efraim, berarti dapat apa? Dapat 2 slice. Seperti itu, ya. Jadi luar biasa ya pekerjaan Tuhan itu, ya. Ya, dengan seperti itu, ya. Ya, dengan ada masuk 2 ini, otomatis pusakanya mendapat 2 bagian. Nah, tapi yang saya mau omong lagi yaitu suku Lewi. Jadi suku Lewi ini tidak masuk di dalam sensus. Ya. Di take out menjadi suku imam. Nah, kita lihat akhir dari suku Lewi yang ketiga itu dia menerima berkat terbesar dari Musa, ya. Jadi Musa memberikan berkat, ya. Jadi ketika Musa itu memberikan berkat kepada anak-anak yang lain, kepada Lewi sampai-sampai dibilang apa, mau Tuhan jadi pusaka. Waduh, pusaka abadi. Bayangkan kalau pusaka itu kan disimpan dengan baik-baik, ya. Ulangan 33 ayat 8 sampai 10. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urim itu yang bentuknya seperti sabit gitu, ya. Kalau mau bertanya itu kocok-kocok kemudian dilihat ya jawabannya ya atau tidak. Itu yang pegang hanya imam besar. Ya, jadi dengan bilang Tumim sama Umim ini berarti imam, ya. Menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, ya, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dengan dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya. Aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangi di depan-Mu. Jadi menyalakan ukupan wangi-wangi ya di bait suci, ini berarti pekerjaan mereka, ya, dan juga memberikan apa, korban bakaran ya di atas mezbah. Jadi Musa memberitahukan pekerjaannya suku Lewi ngapain, ya, mengajarkan firman kepada umat Israel, ya, melayani di bait suci, ya, memberikan korban persembahan, menaruh ukupan wangi-wangian seperti itu, mengambil keputusan ya lewat Tumim dan Urim. Jadi luar biasa sekali berkat suku Lewi. Yang tadinya tidak baik menjadi Lewi. Padahal ini, suku Lewi ini, nenek moyangnya adalah pembunuh yang membantai segitu banyak orang. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat hubungan antara Simeon sama Lewi. Jadi Simeon sama Lewi, biasanya ya, Bapak Ibu, kalau anaknya sudah banyak, ya, biasanya tuh kayak ada yang hopengnya sama siapa, seperti itu. Nah, itu Simeon sama Lewi itu mereka sangat akrab sampai suka disebutnya 2 serangkai, 2 brothers.
Ya, padahal banyak brothers, tapi Simeon sama Lewi sampai dianggap seperti itu karena mereka sangat-sangat akrab. Ya. Tetapi kita lihat endingnya mereka menjadi musuh. Ya, di dataran Moab, ketika orang Israel itu menyembah berhala, kan kepala sukunya adalah Simri yang berasal dari apa? Suku Simeon. Ya, ketika itu, ya Tuhan juga sangat marah sekali ya. Satu-satunya yang berdiri di pihak Tuhan, ya adalah siapa? Suku Lewi lagi, yaitu Pinehas. Jadi Pinehas itu membunuh Simri dengan tombak. Dulunya 1-2 serangkai, tapi ternyata di endingnya ya keturunan mereka saling bunuh seperti ini. Pinehas membunuh Simri. Jadi akhirnya menjadi lawan. Karena apa? Yang satu berdiri di pihak Tuhan, yang satu berdiri di pihak iblis. Seperti itu. Kesimpulan, kita lihat di sini, akhir dari kedua suku ini sangat-sangat beda sekali. Ya, nenek moyangnya mereka, Simeon dan Lewi, itu tadinya menjadi alat kejahatan. Ya, dan dia membantai semua laki-laki suku Sikem. Ya, Simeon artinya yang didengar. Dilahirkan sebagai jawaban dari doa Lea. Dan juga merupakan suku terbesar nomor 3 di awal pengembaraan di padang gurun. Tapi setelah menerima celaka dari Tuhan, lambat laun suku Simeon mulai lenyap, hancur, dan menjadi suku yang terlupakan. Jadi seperti yang dinubuatkan oleh Yakub, pada akhirnya mereka diserahkan karena tidak punya tanah pusaka. Tetapi nama Lewi artinya apa? Dalam bahasa Ibrani artinya berpadu menjadi satu. Takdirnya juga buruk. Tetapi karena dia berketetapan hati ya untuk mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan ya, dengan apa? Dengan berpadu menjadi satu dengan Allah sesuai dengan arti namanya, maka mereka bisa memulihkan berkat-berkat yang hilang dan bisa membersihkan kutuk mereka. Sehingga mereka bisa menjadi suku imam yang kekal, suku yang bersinar menerangi bangsanya dengan mengajarkan firman Tuhan. Ya, dan seperti yang dinubuatkan oleh Yakub, betul suku Lewi memang tetap diserahkan. Tetapi diserahkannya bukan karena tidak punya tanah pusaka, tetapi diserahkan di 49 kota itu untuk tugas misi sebagai imam-imam di setiap wilayah ya, untuk menjaga supaya mereka tidak berbuat dosa. Jadi diserahkan yang positif ya, sebagai misionaris dan sebagai imam-imam yang mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Nubuatnya Yakub tetap sama, tetapi dibuat jadi positif seperti itu. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai suku Lewi. Hari ini, jika kita mau menjadi orang yang juga mujur dan diberkati Tuhan seperti suku Lewi, maka apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nomor 1, pasti kita harus bertobat sepenuhnya. Bukan menyesal. Ya. Kalau hanya menyesal, dipikirin menyesal, nanti seperti kayak Yudas Iskariot. Ya. Dia menyesal ya telah bunuh Yesus. Telah menjual Yesus. Ya, seperti itu. Tapi menyesal doang tidak ada gunanya. Beda dengan Petrus ya. Dia sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bahkan menyangkalnya bukan hanya aku nggak kenal. Sampai dia katanya dibilang aku bersumpah dan juga mengutuk Yesus. Ya. Tetapi dia bertobat dengan air mata. Ya. Dan sisa hidupnya dia hanya untuk Yesus. Harus seperti itu. Jadi bertobat dengan benar-benar. Ya. Dan yang kedua adalah harus berketetapan hati untuk berdiri di pihak Tuhan. Gimana caranya kita berdiri di pihak Tuhan? Yaitu dengan menaati firman Tuhan apa adanya. Jadi kita bukan pilih-pilih, oh firman yang ini sepertinya enteng ya, kita ikutin. Aku mau yang ikutin yang ini, ini berat ini firman ini, gak usah diikutin. Tidak, kita ikutin apa adanya. Kemudian yang ketiga, seperti suku Lewi ya, yang melayani di bait suci, kita ikut berpartisipasi dalam pelayanan gereja.
ya. Jadi kita jangan bilang, "Ah, aku sudah tua, kakiku sakit, tanganku sakit, ya, aku mulai ini apa?" Ya. Di gereja kami ada yang namanya tim doa, ya kan. Ya. Jadi sebenarnya tim doa itu seperti pilar ya. Kalau kita membangun sebuah rumah ya, itu kan pertama-tama tiang-tiangnya dahulu. Tapi kemudian ditutup oleh tembok, ditutup oleh partisi sehingga tiang-tiangnya tidak kelihatan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali pelayanan di dalam gereja ya, seperti ini juga adalah pelayanan ya yang apa? Yang sekarang ini ya. Bapak Ibu yang menyediakan ini acara Zoom ini ya, itu juga adalah pelayanan, ya kan ya. Jadi pelayanan-pelayanan ini kadang-kadang tidak dilihat sama orang kan. Kalau mau dilihat kan, misalkan jadi pendeta itu kelihatan banget atau kur ya menyanyi. Tapi banyak sekali sebenarnya pelayanan yang juga tidak kelihatan tapi Tuhan melihat, tidak usah khawatir ya. Membersihkan gereja ya, bahkan anak-anak kecil ya. Kalau di sekolah minggu kami ya namanya nyapu pelma, anak-anak udah sering ya. Mereka udah sering disuruh belajar untuk membersihkan bait suci seperti itu ya. Jadi mari kita harus seperti suku Lewi ya, percaya ya, jika kalian ini menjalani ini semua ya, maka kalian pun bisa menjadi pusaka Tuhan ya. Kita baca ayat terakhir, kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak kasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Bapa, di dalam hidup kami Bapa ada banyak sekali air mata penderitaan yang disebabkan oleh dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa leluhur kami. Bapa, kiranya Kau mengampuni semua dosa-dosa kami ini ya Bapa. Bapa, kami ingin sekali Bapa berketetapan hati untuk berdiri di pihak Bapa. Kiranya Bapa senantiasa membimbing kami, memberikan kami kasih karunia Bapa, agar kami dapat menaati semua firman-Mu dengan baik Bapa. Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Alida yang telah memaparkan ya firman Tuhan hari ini sangat baik sekali ya, sangat memberkati kita. Ada penyingkapan baru buat kita. Saya akan minta kepada Ibu Aling ya untuk belum kedengaran suaranya. Iya, sudah ya Ibu Heni. Ya, Baik, sekarang sudah. terima kasih. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai selama minggu ke depan. Besok di hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di kelas Sema Adonai akan diadakan kelas oleh narasumbernya yaitu Pendeta Dr. Suryani Watimena, dengan moderatornya adalah Ibu Ana Chandra, dengan tema seri ketiga, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Selanjutnya, dan di hari Kamis 3 Agustus 2023, di Sema Adonai akan ada Pondok Daun. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya. Dan di hari yang ya baik, dan di hari yang sama, tanggal 3 Agustus 2023 akan ada kelas di Sema Adonai, yaitu pukul 19.30 sampai pukul 20.50 waktu Indonesia Barat,
dengan narasumbernya adalah Pastor Thomas Gunawan dan moderatornya adalah Bro Agus dengan tema Man of God. Baik, selanjutnya. Dan di hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di kelas Sema Adonai juga akan ada pengajaran yang dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pendeta Daniel Palungan, dengan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri, dengan judul pelajaran soteriologi seri 1, respon manusia terhadap karya penyelamatan Allah. Dan di hari yang sama, yaitu di hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai juga akan diadakan kelas pelajaran sejarah penebusan seri kedua dengan narasumbernya adalah Pendeta Yudi Lengkong, dengan moderatornya adalah Ibu Heni, dengan tema pengajaran penggenapan perjanjian Sulu. Dan di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di kelas Sema Adonai juga akan diadakan pengajaran dengan narasumbernya adalah Pak Lukas Ricardo dan hostnya adalah Bro Agus dengan tema berkat yang dirampas. Dan selanjutnya di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan diadakan ibadah online dengan narasumbernya adalah Pendeta Dedi Kurniawan dengan tema benarkah Allah dalam perjanjian lama mengizinkan poligami. Baik, next. Oke, saya akan bacakan sekarang adalah acara yang relay ke channel-channel YouTube, yaitu channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Epa Prodipus Bakti Satoto, channel Antara, channel Batu Karang, channel Nebu Ali, dan channel Garnet Kidan. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum men-subscribe channel kami, harap men-subscribe channel kami dan men-share-nya kepada orang-orang agar menjadi berkat dan channel kami bisa lebih berkembang lagi ke depan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih untuk Sister Aling telah membacakan pengumuman dan juga channel-channel dan acara-acara kita ke depan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk diskusi kepada Ibu Alida ya. Berharap untuk menaikkan tangan melalui emoji yang di dalam Zoom ini ya. Nah, Bu Alida, mungkin Bu Alida bisa mengulang kembali poin yang paling penting. Mengapa Yakub ya memberikan berkat kepada kedua anak Yusuf itu. Tadi kan Bu Alida sudah menekankan bahwa ada spesialnya kenapa gitu loh. Nah, mungkin biar jemaat teman-teman bisa mereview lagi, itu poin penting karena setahu saya dari banyak di tempat saya belajar, saya kan banyak ikut belajar firman Tuhan ya. Penekanan ini mereka tidak memaparkannya. Nah, dari pengajaran sejarah penebusan, akui bahwa kenapa Yakub memberkati kedua anaknya si Yusuf ini itu. Baik, tapi ini sebenarnya ada pertanyaan juga yang tadi di dalam chat ya. Nanti saya jawab satu Boleh. persatu ya. Ya. Jadi pertama saya jawab dulu mengenai Ibu Heni punya pertanyaan ya. Karena kita lihat di sini yang Alkitab itu semuanya Tuhan itu memakai perjanjian. Makanya namanya perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya dijalankan dengan perjanjian. Ya, tali merahnya adalah perjanjian. Supaya apa? Supaya nanti endingnya ya ketika dibilanginnya dari Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias ya, itu adalah Yesus Kristus. Itu lewat apa? Lewat perjanjian-perjanjian. Jadi perjanjian kepada keturunannya kepada apa? Abraham, Ishak, Yakub.
Tapi setelah Abraham, Ishak, Yakub, kita sering sekali dengar Abraham, Ishak, Yakub. Terus yang keempat siapa generasi keempatnya? Nah, ini sebenarnya itu nanti akan diajarin oleh Pendeta Yudi ya, karena saya nggak mau, karena Pendeta Yudi kan lagi membahas buku kedua ya Bu ya. Jadi Iya, nanti Pendeta untuk Yudi hari yang Jumat lebih, ini ya dia akan Pendeta Yudi membahas. biar lebih beliau yang bagiannya dia ya bagiannya beliau yang mengajarkan. Cuma aku kasih hint-nya sedikit ya tuh bahwa Tuhan itu melihatnya itu yang meneruskan generasi penerus itu bukan generasi secara jasmani, bukan anak sulung jasmani. Contohnya dari Abraham. Abraham kan punya anak sulungnya sebenarnya bukan Ishak tapi Ismail, ya kan? Ismail, Ishak. Tapi yang Tuhan lihat adalah Ishak, karena kenapa? Anak perjanjiannya adalah Ishak. Lewat istri yang sah yaitu Sarah. Ya. Nah, kemudian dari Ishak ada 2 anak juga kan, Esau sama Yakub, ya kan? Nah, Esau sebenarnya walaupun mereka anak kembar, tapi kan Esau keluar duluan, jadi tetap aja dibilang anak sulung, ya kan? Tetapi karena Esau itu mempunyai nafsu yang rendah, yang menyia-nyiakan hak sulungnya hanya demi semangkok kacang merah, maka Tuhan melihat itu rendah, sehingga itu jadinya ke Yakub, ya. Jadi Tuhan lihatnya iman. Nah sekarang dari Yakub siapa 12 anak ini? Ya, yang pasti Ruben anak sulung udah nggak mungkin. Dia sudah meniduri istri ayahnya. Simeon, Lewi sudah berbuat seperti itu. Ya, Yehuda betul. Dia yang menjadi raja-raja semua datangnya dari anak keempat Yehuda. Tetapi siapa anak sulung? Berarti di sini Tuhan lihat anak sulung yang punya iman. Jadi kita lihat di sini diteruskannya oleh iman. Jadi bukan secara lahiriah, tetapi iman. Ya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nanti kita belajar itu bagaimana Yusuf, tulang-tulang Yusuf nanti dikuburkan di Kanaan itu sebagai generasi keempat. Nah, Yusuf untuk membuktikan ya bahwa dia juga adalah anak sulung, ya dilihatnya dari mana? Yaitu dari 2 anaknya itu. Karena menurut hukum Israel ya, karena mereka punya istri lebih dari 1 ya, kan bisa aja dong kalau sudah punya istri kedua lebih suka istri kedua daripada istri pertama, ya kan? Ya kan? Itu seperti itu. Nah, karena itu Tuhan mau memberikan berkat kepada anak sulung dari istri pertama. Jadi anak sulung yang benar-benar. Jadi walaupun itu bisa dibaca di Imamat, di Ulangan tadi, walaupun istri pertama udah tidak lagi dicintai gitu, ya. Tetapi anak sulung ini harus mendapat 2 bagian dari semuanya. Ya, seperti itu. Nah, bayangkan kalau tadi pakainya suku Yusuf, ya. Maka dia ditanahkan, waktu dia sampai di Kanaan, dia hanya mendapat 1 bagian pusaka namanya suku Yusuf, betul kan? Ya, tapi kita nggak pernah dong dengar suku Yusuf, ya. Tapi dengan adanya suku Manasye dan suku Efraim, nanti otomatis dapat 2 bagian kan, dapat 2 porsi. Seperti itu, ya. Jadi lewat demikian. By the way, Yusuf sendiri setelah kedua anaknya diangkat, dia tidak punya anak lagi, seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya mau ini ada chat nih katanya gereja era sekarang berbeda dengan suku Lewi dalam bait Allah dahulu. Pak, kalau saya nggak tahu ya mengenai gembalanya naik Ferrari, karena kenapa? Karena kami alirannya Presbyterian. Aliran Presbyterian sama aliran Metodis itu mirip ya Pak ya. Ya, yang mana pendeta itu sistemnya digaji. Ya. Jadi yayasan gaji, dan dari uang semua yang perpuluhan itu dipakai untuk apa? Untuk pembangunan gereja, untuk pekerjaan penginjilan, untuk mencetak buku-buku seperti ini, ya kan? Kemudian untuk tentu ya biaya kan namanya gereja pasti ada biaya listrik dan lain-lain kan kita ngomong ya, biaya operasional kita ngomong. Untuk itu, ya kan? Jadi tidak bisa kaya Pak kalau jadi gereja di Presbyterian. Ya, karena itu semua, dan itu semua sama. Seluruh gereja Presbyterian dan Metodis di seluruh dunia konsepnya sama, ya. Jadi mirip seperti, karena kita ini ortodoks, ya. Nah, urusannya nanti itu saya tidak bisa jawab karena itu bukan aliran dari gereja kami, ya, seperti itu. Ya, tapi yang pasti
Semua yang bekerja di gereja adalah suku Lewi rohani. Kita harus itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika di padang gurun ya, sampai di perkemahan nomor 14 yaitu di Ritma ya. Tuhan suruh, jadi di Ritma itu adalah tempat yang padang gurun yang paling dekat sama Kanaan ya. Tuhan sebenarnya nggak ada rencana awalnya untuk mereka tinggal begitu lama di padang gurun. Tuhan juga maunya mereka cepat-cepat masuk Kanaan. Ya. Tuhan bilang, setelah kamu masuk ke Kanaan, ya nanti aku akan kirim lebah yang besar itu tabuhan ya, tabuhan ya seperti itu ya kan. Tapi harus mereka dengan pikiran mereka sendiri, masa langsung masuk begitu aja, ya kan? Kita survei dulu dong, gitu ya kan? Ya itu seperti itu. Oke lah, gitu. Ketika mereka mengajukan kepada Musa, ya gimana kalau kita survei dulu? Jadi kata itu kalau dengan dalam bahasa aslinya itu mereka itu sebenarnya ketika minta sama Musa, mereka udah bertekad hatinya bahwa mereka udah pengen mengintai dulu. Ya, jadi bukannya minta izin boleh apa tidak, itu mau mengintai, tapi diizinkan nggak diizinkan aku tetap mau mengintai. Dia seperti itu gitu kan. Akhirnya Musa melihat hati mereka, akhirnya Musa bilang, ya sudah sana kamu mengintai. Ya, akhirnya dikirimlah 12 pengintai karena ada 12 suku, dikirim 12 pengintai, mengintai selama 40 hari, ya kan? Nah, selama 40 hari setelah pulang, ternyata 10-nya bilang, wah memang bagus ya, ini semuanya tanahnya sangat subur, memang betul. Tetapi juga di sana ada raksasa, ya. Wah kita bakal mati lah gitu, intinya seperti itu. Dan mereka takut. Nah, hanya Yosua dan Galeb yang bilang apa? Maju, ya. Maju saja dengan iman. Mereka akan jadi makanan kita. Siap aja maju. Kalau Tuhan bilang mau kasih tanah itu kasih gitu. Tapi bangsa Israel mereka lebih mendengarkan 10 orang kan daripada 2 orang. Manusia kan begitu ya. Kalau majority mungkin lebih betul daripada yang minority gitu. Padahal belum tentu majority pasti betul ya kan. Nah, jadi bangsa Israel itu mereka nangis semua di kemah ya. Aduh kalau gitu kita mati aja deh di padang gurun, kita mati saja katanya. Dan Tuhan bilang apa? Mau mati kamu di padang gurun? Oke. Sesuai dengan perkataan kamu, kamu mati semua di padang gurun. Jadi selama 40 tahun kamu mati di padang gurun. Nah, tapi by the way suku Lewi tadi ya. Selama 40 tahun siapa yang masuk ke Kanaan? Generasi kedua dong yang lahir di padang gurun ya. Dan juga siapa? Karena waktu itu kan yang perang yang dihitung itu kan 20 tahun ke atas. Berarti yang masuk yang sebagai generasi kedua adalah yang waktu itu ketika Exodus umurnya masih 20 tahun ke bawah. Terus siapa lagi? Yosua dan Galeb. Tapi siapa lagi? Suku Lewi masuk semua. Karena suku Lewi yang ngangkat-ngangkat tabut perjanjian, yang bongkar pasang kemah suci, yang nggak ikut komplain-komplain. Udah sibuk mereka ngurusin kemah suci. Itu dia. Ya. Jadi masuk ke Kanaan, hidup-hidup loh mereka itu, suku Lewi. Ya. Seperti itu. Terus ini apa? Sadis mana? Pembunuh kok diperkosa? Oke. Pak, kalau kita story lagi, sebenarnya ini kesalahannya dari Yakub. Tapi nanti akan dibahas oleh pendeta Yudi. Yang mana ternyata sebenarnya 30 tahun yang lalu Yakub di Betel sudah bernazar. Jika aku bisa kembali ke kampung halamanku dengan selamat, aku akan pergi ke Betel, aku akan bangun mesbah, aku akan kasih perpuluhan. Dia ngomongnya seperti itu. Tapi setelah sampai di Kanaan, Yakub lupa sama dasarnya. Dia tinggal di Sikem terlalu lama sampai 10 tahun. Ya. Akhirnya terjadilah semua musibah itu. Ya. Karena dia lupa sama nasarnya. Itu nanti, tapi saya nggak mau bahas itu, nanti jadi panjang ya, berjam-jam. Karena saya hanya fokusnya kepada suku Lewi. Ya, jadi kan saya fokusnya kepada suku Lewi, saya nggak bahas mengenai dosanya Yakub. Ya, barulah disitulah Yakub repent, bertobat. Dia sangat lupa sama nasarnya. Baru disitulah Tuhan jaga Yakub. Oke, kamu ke Betel, aku jaga. Sehingga semua penduduk nggak ada yang berani balas dendam kepada Yakub. By the way, apapun juga
marah, emosi, betul. Tetapi kan ada tuh Alkitab ayat yang bilang apa? Marah nggak boleh sampai malam, sampai pagi ya kan? Sampai terbenam, matahari terbenam. Dan juga balas dendam bukan balas dendam, bukan hak kita ya. Kalau kita belajar mengenai kehidupan Yakub, kehidupan Daud ya, sebenarnya Daud sendiri punya banyak kesempatan untuk balas dendam kepada Saul. Ya, tapi dia tidak lakukan itu karena itu adalah kedaulatan dari Tuhan. Itu. Oke. Ya, Lalu makasih Bu. Ya. Ya, nanti itu Pak Aron ini dia bekerja, aku nggak tahu kalau dia udah bisa di posisinya dia bisa bertanya. Ya, silakan Pak Aron. Ya, Silakan. shalom. Selamat malam, Shalom. Bu. Sebelumnya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya Aron dari Malaysia, ya, Bu. Jadi saya ingin bertanya tentang sejarah penebusan, di mana soalan saya seperti gini, Bu. Apakah rencana Allah itu udah ada pada kekekalan ataupun saat Allah itu melihat seseorang, seperti yang Ibu katakan tadi, saat melihat Lewi terus dia membuat satu perjanjian atau satu rencana baru, ataupun emang udah sejak kekekalan adanya rencana sebenarnya itu, Bu? Tuhan itu kan sudah tahu segala-galanya, betul nggak Pak? Iya, benar. Ya, sebelumnya, hari ini dan juga seterusnya. Jadi sebenarnya rencana itu sudah dijalankan, sebelumnya sudah ada Pak. Jadi bukan after that itu ada. Ada itu di buku pertama dijelaskan, yaitu ya. Oke, Bu. Jadi sudah ada. Oke. Terima kasih, Ada Bu. lagi Pak Ya. Aron? Ada lagi ini apa? Izin bertanya, apa jabatan-jabatan dipegang di suku Lewi turun-temurun? Suku Lewi semuanya Pak yang ada di itu sampai bersih-bersih juga itu suku Lewi yang itu yang apa? Pokoknya anything yang di bait suci. Jadi apakah Maksudnya jadi berarti hari ini di gereja apa saja jabatan-jabatan yang dipegang? Jadi Oh, apa banyak. saja jadi Nah, sebenarnya urutannya? jabatannya itu waktu itu Daud itu membuat 4 divisi suku Lewi, ya kan? Yang satu divisi puji-pujian, ya. Saya sorry ya kalau saya kurang gitu hafal karena itu pelajaran buku ke-6 ya kan ya. Kalau tidak salah ya divisi imam. Jadi yang khusus sebagai kayak hari ini sebagai pendetanya gitu. Maksudnya yang mengajar ya, sebagai ada imam khusus imam ya yang fokusnya hanya hukum apa firman ya. Terus yang kedua adalah puji-pujian. Terus yang ketiga itu menjaga, bagian penjaga. Jadi setiap tempat tuh ada dijaga-jaga. Jaga tempat di bait suci itu. Ini posnya seperti itu, ya. Kemudian ada lagi satu yang bagian namanya membantu imam. Kan? Jadi misalkan korban-korban persembahan itu kan mesti dibersihin ya seperti begitu. Itu perlu banyak, itu perlu imam-imam banyak. Ya. Jadi hari ini kalau diterapkan hari ini ya semuanya pekerjaannya di dalam gereja. Ya. Kan setiap yang namanya gereja itu masing-masing kan pasti punya bagian-bagian apa struktur ya, Peraturan organisasi ya, sebagai ini itu semua Pak mencakup. Ya. Semoga Pak Trinity bahkan mungkin karena tubuhnya jasmani nggak bisa membantu, tim doa itu juga sebagai suku Lewi rohani yang tadi saya bilang itu. Jadi bukan nggak bisa itu enggak bisa, semua bisa. Baik, mungkin bisa terjawab ya. Jadi dari suku Lewi sendiri sudah ada bagian-bagiannya. Tapi untuk kita zaman sekarang ini kita adalah Lewi rohani, ya. Lewi rohani dan di situ juga. Dan Daud membuat 24 divisi, ya, dapat giliran. Ya, jadi setiap hari Sabat ganti selama 24 divisi. Jadi ada tata ibadahnya ya. Ada. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang teratur, ya, Tuhan yang teratur, ya, yang ada organisasinya, ya, bukan sembarangan begitu, ya. Baik. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Tadi kita sudah diberitahukan sama Ibu Alida, kenapa dari Yakub ya
memberkati Manasye dan Efraim, walaupun mereka lahir di Mesir, ya, tetapi mereka adalah bagian anak perjanjian, ya. Jadi keturunan keempat itu adalah Yusuf. Secara Itulah, rohani, secara iman. ya. Jadi berkat itu mengalir, ya. Dan kalau memang kita mengikuti pelajaran di GPPSI Bandung, itu dari buku Sejarah Penebusan yang kedua, itu pelajaran itu mengenai berkat Yakub, ya, dan apa yang bagaimana Yakub sebelum dia meninggal juga dia berusaha sekuat tenaga untuk memberkati cucu-cucunya gitu, ya, sampai dia memegang bukan tongkatnya tetapi dekat tempat tidurnya itu ada arti rohaninya dan ada ayat-ayat sebagai pendukung, ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang kepingin sekali belajar secara tertulis, ya, karena ada 10 pertanyaan yang akan dibagikan di dalam satu video yang diberikan seminggu sekali, itu sangat bermanfaat sekali menambah wawasan kita. Nah, mengenai buku yang ke-6 tadi, Bapak Ibu sabar karena Pak Pendeta Yudi Lengkong akan mengajarkan kepada kita. Sekarang kita baru masuk buku kedua, ya. Jadi Ibu Alida di sini akan menambahkan Aku hanya nambah-nambah sana sini. Nambah-nambah, gitu. Ya betul. Kalau bisa sih Bu, pelajaran-pelajaran yang yang betul-betul yang tidak ada dikait-kaitkan. Kan Ibu kan di sekolah kan dibagi berapa tuh, dibagi 8 pertemuan atau 7 pertemuan. Nah, di luar itu Ibu bisa nambah-nambahkan. Ya memang ini sebenarnya buku 1 juga boleh Bu. Luar. Buku 1 yang udah lewat juga nggak apa-apa Bu. Jadi mana aja kita terima pelajarannya, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Hari ini belajar kan, ya, satu pelajaran yang sangat bagus sekali. Nah itu kayak kemarin minggu kemarin kita belajar dari Pendeta Yudi itu mengenai berkat-berkat yang ada di Alkitab. Itu tersusun sistematis banget, ya. Jadi jadi kita tahu berkat-berkat apa aja gitu. Nah, hari ini juga kita tahu kenapa suku Lewi itu, ya, kenapa diawas dia dari keturunan itu. Ternyata mereka punya visi, punya tugas yang lebih penting, ya. Jadi 12 suku itu yang mana aja, termasuk dari anak-anak Yusuf ini menjadi anak-anak jadi suku Lewi. Bapak Ibu masih ada kesempatan nih, masih ada waktu. Kalau Bapak Ibu masih mau bertanya, dipersilakan. Ada lagi kah yang mau bertanya? Saya periksa dulu, ya. Nah, ini kelihatannya udah. Mengenai yang Dina itu dicemari, ya. Kalau kita lihat ini saya lihat di sini Kejadian 34 itu ayat 1 dibilanginnya Dina mengunjungi, ya, perempuan-perempuan itu mengunjungi sendiri. Ini dalam bahasa aslinya adalah ra'ah, yang artinya mengamati dengan seksama dan bergaul secara langsung. Jadi dia selama 10 tahun di Sikem bukan cuma lihat sekali langsung diperkosa, enggak. Dia bergaul terlama sekali di sana. Sampai baru 10 tahun kemudian, ya. Jadi dari sini kita lihat, jadi dia sudah berulang kali bergaul sama perempuan-perempuan Sikem itu yang bukan percaya sama Tuhan, ya. Jadi sama seperti itu. Jadi sepertinya dia itu juga tadinya sudah dicemari secara rohani, akan dicemari secara jasmani. Seperti itu. Wah, itu pelajaran nanti lagi lah. Sangat fokus sama. Iya, mungkin Bu Alida mungkin mereka juga kurang paham, Bu. Jadi karena dari pengajaran sejarah penebusan kita jadi tahu journey perjalanan mereka kayak karena Abraham. mesti dilihat dalam bahasa aslinya, karena kadang-kadang dalam bahasa Indonesia nggak gitu jelas, tapi kalau dalam bahasa aslinya Ibrani ada, wah ini kata ini sebenarnya artinya apa begitu. Betul. Dan ini juga Bu, dari pengajaran sejarah penebusan bagusnya apa Bu, ya? Menurut saya sangat diberkati sekali karena perjalanan nenek moyang kita kayak Yakub yang yang Ibu tadi bilang dia pergi ke Sikem itu dari pengajaran sejarah penebusan itu sangat detail.
perjalanan mereka itu dari mana, tahun berapa, terus kejadiannya apa yang dapat kita pelajari dari sana, apa yang tidak boleh kita pelajari di sana, itu sangat terperinci. Jadi Iya. teman-teman saya yang di sini ada yang ikut, Bu. Itu Ibu Aling bisa kasih memberikan kesaksian nggak? Setelah mengikuti pelajaran sejarah penebusan melalui gereja GPBSI. Udah sampai Mungkin buku silakan. berapa? Ya, Hmm. silakan. Iya, terima kasih Bu Heni. Iya, Ya. saya baru masuk ke seri keempat ya. Jadi sama saya belajar sejarah penebusan lewat video dan menjawab pertanyaan. Nah, jadi saya benar-benar tahu kisah perjanjian lama dalam Alkitab itu secara detail. Jadi saya tahu, kenapa kisah penciptaan dari hari pertama sampai ke-6, lalu kemudian tentang apa arti Mesir, lalu padang gurun, tanah perjanjian, dan juga bagaimana Allah dalam kehidupan kita yang sekarang itu dari kejadian kisah bangsa Israel ketika mereka hidup di Mesir, lalu kemudian ke tanah padang gurun, lalu ke tanah perjanjian, makna rohaninya itu apa? Saya dapat benar-benar bagi saya ini sungguh pengetahuan yang luar biasa yang saya terima. Jadi membuat saya tuh benar-benar mengerti gitu, paham banget. Kehendak Tuhan, Tuhan menginginkan kita adalah anak-anaknya, umat pilihannya adalah umat-umat Israel rohani itu seperti bagaimana. Nah, ini saya udah masuk seri keempat, Ibu Heni. Dan saya akan terus mengikuti pelajaran ini. Buku keempat tentu raja-raja ya, Bu ya? Iya. Jadi tentang kisah yang keempat ini, kisah tentang bagaimana keselamatan, maksudnya ketika mau masuk ke dalam tanah perjanjian itu, apa rencana dari iblis itu untuk menghancurkan umat-umat pilihan Tuhan itu dengan cara bagaimana gitu. Dan ya puji Tuhan, saya benar-benar merasa terberkati oleh pelajaran sejarah penebusan ini. Iya. Ya, makasih ya Sister Aling, terima kasih ya. Baik, ini Ibu Alida, ini adalah DRG, ini adalah dokter gigi ya. Dia adalah keponakan teman saya, teman baik saya di New York. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya mengenai Yehuda juga selingkuh, tetapi di sini bukan mengenai Yehuda selingkuh dengan menantunya, tapi justru menantunya Tamar yang punya iman yang luar biasa. Ya, jadi ceritanya seperti ini, ya. Jadi ketika itu, ya Yehuda itu setelah dia sama-sama saudaranya jual Yusuf, ya. Kemudian dia pergi, ya. Kemudian dia memperistrikan seorang yang bukan bukan orang percaya, ya. Nah, kemudian dia diberkati, dia dapat 3 orang laki-laki, ya. Nah, yang pertama itu mati. Ya, jadi anaknya sulung yang pertama punya istri namanya Tamar, ya. Itu mati. Nah, menurut hukum Israel, ya, kalau anak sulung laki-laki sulung ini mati dan belum ada keturunan, maka adik laki-lakinya harus tidurin Tamar supaya Tamar punya anak dan kemudian anak ini jadi meneruskan silsilah keluarganya. Jelas ya, Pak? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian tetapi adiknya ini nggak mau kasih, masa aku punya keturunan kok jadi ke garis silsilah kakakku, ya. Maka itu adik kedua yang namanya Onan setiap kali berhubungan dikeluarin di luar. Makanya namanya, Bapak tahu arti nama Onan kan? Kita tahu Onan dalam bahasa Ibraninya seperti itu. Bayangkan nama-nama yang begitu pun ada di Alkitab, artinya memang begitu sesuai dengan tindakannya, Pak. Ya kan? Onan, ya. Ya. Nah, kemudian Yehuda pikir, aduh ini karena Tuhan lihat
Onan berbuat seperti itu, berbuat dosa besar begitu, maka Tuhan membunuh Onan. Onan langsung mati, ya kan? Jadi, tapi Yehuda nggak ngerti, kenapa si Onan mati, ya? Kenapa anak pertamaku mati, ya kan? Nah, sedangkan dia punya anak ketiga si Sela ini, yang laki-laki juga. Aduh, jangan-jangan nanti kalau dikawinin sama Tamar, mati lagi anakku yang laki-laki. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Kemudian dia bilang sama Tamar, "Udah kamu pulang kampung dulu lah, pulang kampung," gitu ya kan. Tapi Tamar tahu bahwa garis bahwa Mesias ya, janji Tuhan, perjanjian Tuhan itu bahwa keturunannya akan datang itu Mesias akan datang lewat Yehuda, sudah tahu, dan ini harus ada keturunan. Kalau Yehuda nggak ada keturunan, Mesias Yesus nggak bisa lahir, Pak. Seperti itu. Maka Tamar demi supaya ada keturunan, dia berpura-pura menjadi pelacur, membujuk si Yehuda supaya bisa tidur. Ya. Nah, sejak itu ya akhirnya punya anak, ya kan? Nah, Peres itu, ya kan, anaknya. Nah, setelah itu Yehuda langsung bilang apa? Wah, Tamar, kamu punya iman yang luar biasa. Jadi Yehuda memuji Tamar, ya seperti itu. Jadi ceritanya banyak, Pak, itu. Jadi sebenarnya bukan karena kok Yehuda begini, kok si Simeon dirugikan, enggak. Semua Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi bukan dibilang, aduh rasanya nggak memahami keadilan Tuhan. Tidak, Pak. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, Tuhan sangat adil dan luar biasa. Seperti itu. Ya, ada. Ya, Semoga jelas. kalau Yosua mau buka bicara, silakan. Aku buka mute-nya nih. Ini keponakan saya punya teman baik saya punya keponakan ini. Iya, Horas Yosua. Buka juga itunya. Buka sayang. Iya. Silakan. Selamat malam, Ibu. Iya. Ya, malam, Pak. Iya. Mohon maaf, Ibu. Tadi saya tadi agak bingung kan. Kenapa sih kok Tuhan itu kelihatannya nggak adil banget sama Simeon. Sementara Yehuda juga kasusnya sama gitu, Bu. Jadi itu saja sih maksud saya. Ya. Saya Anaknya Yehuda bertanya gitu. memang, tapi anaknya Yehuda dibunuh terus sama Tuhan kan? Sesuai dengan itu kan? Ya, Iya. karena dia sudah karena dia kawin dengan perempuan Syua yang bukan orang yang percaya, dengan orang kafir dia. Maka itu Tuhan bunuh dia karena anaknya jahat. Seperti itu. Dan Yehuda nggak mau meneruskan. Jadi ada itu yang mana akhirnya Tamar tuh dipuji oleh Yehuda, bahwa ternyata karena iman Tamar inilah maka Yesus bisa lahir, seperti itu. Iya, silakan Yosua, tadi belum selesai bicara. Silakan Yosua. Ada lagi Yosua? Ya, silakan. Ya. Saya mau bertanya, Bu, kan keturunan Yesus kan dari silsilah Yesus itu kan dari Yehuda kan, Bu. Nah, saya mengurutkannya dari mulai Yehuda, ya kan, sampai kepada Daud. Kita lihat Daud juga, Bu, kalau saya tidak salah, ibunya juga seorang ini, Bu, ya. Rahab itu seorang pelacur, Bu, ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau dari yang saya tangkap nih, Bu. Betul, bukan pelacur, istrinya Peres. Ya, maksud saya. Bukannya istrinya ya. Itu. Nih. Jadi maksud saya, ada teman saya yang Muslim mengatakan bahwasanya istri Uria. Iya, maksud saya gini, Bu. Teman saya yang Muslim mengatakan, kamu kenapa sih percaya sama Yesus? Yesus itu kan dari keturunan orang pelacur katanya, Bu. Jadi saya menjawabnya gimana, Bu, gitu. Karena saya lihat dari silsilah itu gitu, Bu. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini bukan dari silsilah, kita lihat bahwa Yesus itu dia memberitahukan bahwa silsilah Yesus adalah silsilah iman, bukan silsilah pelacur, ya. Yang dilihat itu bukan Rahabnya, tapi iman Rahab. Iman Rahab. Kalau kita belajar mengenai Rahab, kan Rahab itu menikah dengan Salmon kan. Salmon itu yang dua pengintai yang ke Yeriko. Itu salah satu namanya Salmon, dan dia menikah dengan Salmon. Ya kan? Jadi Rahab itu tahu bahwa dia bilangnya apa? Aku tahu
bahwa Tuhan akan memberikan kota ini, ya seperti itu. Jadi Rahab itu walaupun dia pelacur, tapi dia tahu pekerjaan Tuhan, ya. Dia tahu, ya. Karena itu maka itu dengan imannya Rahab seperti itu, dia sampai menyembunyikan 2 pengintai itu, ya. Jadi dua pengintai itu, kalau bayangin Rahab ini, dia membela musuhnya loh. Karena ini 2 orang yang bakal mau menghancurkan kotanya, ya. Tapi Rahab dengan iman yang sampai meresikokan nyawa dia untuk demi 2 orang ini, untuk kehendak Tuhan bahwa Yeriko harus hancur, itu luar biasa sekali iman Rahab. Dan Tuhan mencatat iman Rahab yang demikian. Artinya Tuhan tidak lihat background kamu tuh siapa. Tuhan nggak lihat. Yang Tuhan lihat adalah iman orang itu. Jadi bahkan Yesus tuh mencatat perempuan-perempuan yang mana kalau sebenarnya di dalam silsilah nama perempuan tidak dihitung, Pak. Ya, yang biasa silsilah itu laki-laki. Tapi kenapa sampai ada nama perempuan di sini, ya kan? Ada nama Tamar, ya. Ada nama Rahab, ya. Itu ada nama Ruth, ya. Bayangkan, ya. Itu adalah mereka orang-orang beriman. Terus by the way, kan tadi Bapak nanya, si Daud sendiri gimana? Kan Daud itu ngambil istri orang, ya kan? Ngambil istri orang, terus keluarlah si Salomo. Jadi yang Tuhan lihat istrinya atau siapa? Tidak, Pak. Yang Tuhan nggak pakai nama istrinya. Dia bilang Salomo dari istri Uria. Tuhan melihat imannya Uria, bukan istrinya. Nah, karena perbuatan Daud itu, maka nama rajanya, tadi Raja Daud, nama raja di take out. Kalau Bapak lihat, dari Abraham sampai dengan Raja Daud ada 14 keturunan. Tetapi dari Daud sampai seterusnya, kan ada 14 keturunan lagi. Itu sejak dia mengambil istri Uria, dia mulai kerajaannya mulai turun. Jadi ibaratnya naik, Raja Daud, coba Bapak baca. Isai memperanakan Raja Daud, titik. Daud memperanakan Salomo. Bayangkan, habis itu nggak ada lagi sebutan nama raja di take out sama Tuhan. Jadi Isai memperanakan Raja Daud. Jadi ini ceritanya lagi menukik nih, lagi bagus-bagus ya nih. Giliran Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, mulai turun terus sampai kehancurannya. Jadi ya, jadi yang dilihat bukan istrinya perempuan itu, tetap bukan mamanya si Salomo, tapi Urianya. Jadi iman, nanti kita belajar lagi itu di buku keempat. Kalau Daud ini buku ketiga, sorry. Ya, baik, sebentar Bu Alida, saya akan baca dulu pertanyaan karena biar didengar oleh audiens di live streaming ya. Jadi kalau langsung dijawab, Ada Ibu ya? Alida bacain, nanti Mungkin. takutnya di live streaming mereka nggak mendengarkan. Jadi pertanyaan yang berikutnya yang di message ya masuk, apakah hubungan orang Lewi dengan Urim dan Tumim? Nah, Ibu Alida sekarang bisa menjawabnya. Ya. Apa hubungan orang Lewi dengan Urim dan Tumim? Iya. Nah, saya jadi ingat ketika itu Daud ya. Ketika Daud mau bertanya ya, dia itu pergi ke tempat imam ya. Dan imam itu Umim dan Urim dan Turim, Umim dan Turim ya kan. Itu kan bentuknya seperti ini loh, yang begini kalau dikocok kebuka apa ketutup gitu loh. Iya, terbuka. Maksudnya itu ya. Benda itu, dua benda itu. Yang seperti diundi gitu ya, Bu ya. Kayak lempengan gitu dua. Ya. Terus kalau jadi dua benda itu, undian dadu kayak itu. Ya, jadi dua benda itu ya. Misalkan, apakah aku harus berperang gitu. Jadi tanya sama imam. Terus imam berdoa, kasih persembahan terus itu diundi, terus dipiar gitu. Terus dilihat jawabannya ya atau tidak ya. Nah, kalau ternyata jawabannya ya, maju perang, ya udah maju perang. Tidak boleh perang, ya udah tidak boleh perang. Nah, sekarang masalahnya kenapa hubungan apa sama orang Lewi? Karena Urim sama Tumim ya,
ya berbentuk seperti kayak dua biji itu, disimpannya di mana? Disimpannya di kantongnya imam besar di dada. Nah, imam besar itu kan dari suku Lewi. Seperti itu jadinya. Jadi yang mengambil keputusan seperti itu. Baik. Mudah Jadi terjawab kalau ya baju imam untuk besar tuh tau kan baju imam besar yang mewah itu yang ada 12 permata itu kan mewah banget. Nah, sebenarnya dia ada 2 lapis ya. Jadi lapisan lagi tuh kantong. Kita kalau kita kayak punya kantong kan ada lapisan tuh di dalam. Nah, seperti itu. Nah, disimpan di situ. Ya, mirip kayak undian dadu, tapi kan dadu ada 6 sisi ya. Itu cuma 2 sisi seperti itu. ya. Apakah masih ada lagi pertanyaan lain? Kelihatannya seru nih ya, malam ini malam pertama udah Oh seru ya, aja maaf. nih. Ya semoga Seru banget. penjelasan saya cukup Iya. jelas ya. Betul. Semoga jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, menantikan untuk topik selanjutnya nanti di Selasa depan kita akan umumkan topik apa yang akan diangkat. Nanti Ibu Alida akan mempersiapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ini saya mau tampilkan sesuatu dulu. Ini adalah YouTube dari gereja kami GPBSI Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa mampir ke sana. Kalau Bapak Ibu tinggal di Cinere, Depok ya, Bapak Ibu bisa mampir ke Bukit Sion Indonesia, gereja kami ya. Dan apabila Bapak Ibu mau melihat video dari sejarah penebusan, juga bisa bisa dilihat di sana ya di YouTube Sejarah Penebusan. Kemudian ini GPBSI Bandung yang saya katakan dari GPBSI Bandung ini menyediakan sekolah melalui video itu dan ada 10 pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu berminat hubungin saya. Nanti bisa mengikuti pelajaran ini dikirim melalui WhatsApp pelajarannya dan nanti dijawabnya bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui email. Pada zaman saya dulu itu saya harus email. Ternyata di sekarang pakai WhatsApp juga boleh menjawab pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa mampir juga di sini karena banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin Bapak Ibu selama ini tidak mengerti. Wah, Bapak Ibu akan bisa tahu luar biasa ya pelajaran-pelajarannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, masih adakah panggilan terakhir dari saya yang mau yang mau bertanya? Jika kalau tidak ada, saya minta statement terakhirnya, closing dari Ibu Alida. Nah, nanti saya tutup acara ini terakhir dan saya minta operator kami yang bernama Brother Agus untuk meng-end-kan live ini ya. Baik, Bu Alida silakan membuat statement terakhir, kesimpulan terakhir dari apa yang kita pelajari hari ini. Oh, jadi kita lihat bahwa bagaimana suku Lewi ini menggenapkan nubuat Yakub ya dari yang negatif menjadi positif ya. Jadi kita hari ini kita sudah belajar mengenai riwayat tentang suku Lewi yang bagaimana dia merubah takdir dia ya dari kemalangan menjadi kemujuran lewat apa? Berdiri di pihak Tuhan. Jadi kita hari ini ayo mari sama-sama setelah kita mendengarkan firman ini, kita pun mau berketetapan hati untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, itu pesan saya. Oke, baik. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Saya akan tutup di dalam doa ya. Dan kita akan selesai materinya hari ini. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pelajaran yang Bapa sampaikan kepada kami melalui anak-Mu, Ibu Alida. Biarlah Bapa Engkau mengurapi dia secara khusus, tambah-tambahkan hikmat-Mu, kuasa-Mu menyertai dia, dan pelayanan-pelayanan yang dia berikan Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bantu dia untuk menyelesaikan setiap buku-buku anak-anak yang akan dipublish ya Bapak melalui buku selanjutnya sampai buku ke-8.
banyak pekerjaan yang harus dikerjakan Ibu Alida, tapi kami percaya apapun itu Tuhan, Engkau bekerja melalui Roh-Mu yang kudus untuk menyertai Ibu Alida. Bapak, sebentar kami mau berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Hamba mohon biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu, biarlah yang mereka ada di Indonesia, mereka dapat beristirahat, dan biarlah berkat-berkat khusus Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi untuk acara-acara pembelajaran firman Tuhan di Jum Sema Adonai. Besok kita punya acara dan lusa kita punya acara. 7 hari Jum Sema Adonai selalu punya acara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.